Episode 13. Sore itu, rumah kecil, Kaya yang selalu tampak tertata rapi dipenuhi aroma hangat yang menenangkan. Perkedel kentang baru saja diangkat dari wajan, renyah di pinggir dan lembut di dalam. Sayur sop mengepulkan uap pelan. Sementara ayam goreng lengkuas tersusun rapi di atas piring besar. Telur dadar tebal, tempe goreng garing, tahu goreng hangat dan sambal buatan. Kaya menjadi pelengkap yang selalu ditunggu Kiana. Kaya tersenyum lebar, meski lelah setelah seharian bekerja. Sekali-sekali mama mau masak banyak, katanya sambil mengusap keringat. Ini kan akhir pekan, dan juga perayaan kecil untuk anak. Mama yang terpilih mewakili sekolah untuk Olimpiade University of Tokyo. Kiana yang sedang mencuci piring-piring kecil untuk persiapan meja makan menahan senyum. Harusnya tidak perlu sebanyak ini juga, Ma. Lagian itu kan cuma Olimpiade online, Ma. Justru karena online, Mama bisa lihat kamu dari dekat, jawab Kaya sambil mencubit pelan pipinya. Baru saja mereka hendak menata meja makan, suara ketukan pintu terdengar jelas. Tok, tok. Kaya dan Kiana saling berpandangan. Mereka tidak merasa mengundang siapapun. Saat pintu dibuka, sosok tinggi dengan kemeja rapi berdiri sambil membawa kotak kue tart putih berpitakan emas. Ternyata Davin, dan senyumnya seperti biasa menenangkan. Tapi kali ini ada sesuatu yang lain, seperti sedikit gugup dan sedikit harap. Selamat malam Kiana. Maaf aku datang tiba-tiba. Aku dengar kabar dari Bu Ratri. Kamu sudah fix terpilih mewakili sekolah kita. Davin mengangkat kue tart itu. Selamat ya, Kiana. Kue tart itu bertuliskan congratulations Kiana, you're the best. Kiana tertegun, matanya seketika memanas. Ia tidak tahu harus berkata apa, karena di dalam hatinya, ucapan seperti itu selama ini ia harapkan datang dari seseorang yang lain. Ia berharap kalimat itu terucap dari ayahnya, tapi justru Davin yang selalu muncul, tanpa diminta, tanpa diharapkan, dan selalu datang tepat waktu. Kaya awalnya terkejut, lalu tersenyum hangat. Nak Davin, terima kasih sudah repot-repot datang ke sini. Ayo masuk, Nak. Kebetulan Tante masak agak banyak. Makan malam di sini ya. Tapi maaf Nak, menunya sederhana. Davin menggelang pelan, tulus. Tidak ada makanan yang lebih istimewa daripada masakan seorang ibu untuk anaknya. Tan, kalimat itu membuat Kaya sempat berhenti sejenak. Ia teringat masa lalu yang tidak pernah mudah. Kalimat itu pernah ia dengar dari seseorang di masa lalunya. Lalu ia mengangguk sambil menyembunyikan haru. Kiana melihat itu, dan dadanya ikut terasa hangat. Saat makan malam dimulai, Davin tampak menikmati setiap suapan seperti orang yang sudah lama merindukan masakan rumah. Mata Kaya berbinar melihat tamu mudanya itu makan dengan lahap. Masakan Tante enak sekali, rasanya seperti beneran ada di rumah, ucap Davin sambil menahan senyum kaya makna. Kiana memperhatikan tatapan Davin, sebentar berkaca, sebentar hilang. Ada luka lama yang tidak ia ceritakan. Ada kerinduan terhadap sosok ibu yang entah sudah berapa tahun tidak ia rasakan. Untuk mengurangi suasana yang terlalu sentimental itu, Kiana menggoda. Kak Davin, kakak makan seperti sedang balas dendam saja. Itu jatah makanku sama ibu, sepertinya mau kakak habiskan semuanya ya. Kaya spontan memukul pelan lengan Kiana sambil terkekeh. Haus, Kiana, kok bilang gitu? Kasihan Nak Davin, kamu ini. Davin ikut tertawa, sedikit salah tingkah. Tapi Kaya malah menambahkan potongan ayam dan telur ke piring Davin. Nak Davin, makan saja. Jangan dengarkan Kiana. Kamu kurus begitu, pasti makannya nggak tepat waktu dan jarang makan masakan rumahan kan? Davin menunduk sedikit, suaranya melemah. Terima kasih, Tante. Saya benar-benar senang. Dan untuk pertama kalinya, dalam suasana sesederhana itu, Kiana melihat kebahagiaan yang tulus muncul di mata Davin. Bukan sebagai senior sekolah, bukan sebagai pria kaya yang diantar supir, bukan sebagai sosok yang sulit ditebak, melainkan sebagai seseorang yang selama ini diam-diam merindukan rumah, perhatian, dan kasih yang tidak pernah sempurna ia dapatkan. Dan malam itu, di meja makan kecil itu, 3 orang yang sama-sama pernah terluka, menemukan hangatnya kebersamaan yang tidak pernah mereka rencanakan.